Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatas pada kata-kata alhamdulillahirabbil alamin saja, tapi lebih pada pengamalan, mempergunakan segala nikmat yang kita terima dari Allah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paralel dengan itu, syukur itu sebetulnya akhirnya kita menerima saja apa yang Allah sudah gariskan kepada kita sambil terus memujinya dengan berharap pujian-pujian ini akan menjadikan kita kelak bisa disambut oleh Allah ketika menghadapnya dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur juga karena di sebulan Syawal ini kan banyak juga yang udah dipanggil Allah ya, yang kita kenal maupun yang kita kenal. Kemarin di MA ini ada 3 mungkin ya. 1 tukang parkir Indomaret depan itu, anaknya Pak Haji Dani, dan kedua istrinya Pak Saiful Martoni, dan jarak yang berdekatan. Kita masih utuh nih, nyawa masih masih hadir ngaji itu. Kan bisa aja yang mati kita kemarin, betul ya? Bisa aja kita yang mati kemarin. Makanya saya kemarin waktu ketua kelas berangkat, saya juga doa Bang supaya selamat kembali lagi kemari gitu. Kita nggak ada ketua kelas kan susah juga. Baru ketemu sini langsung minta, yang kemarin mana hadisnya? Oke. Doa kita akan dikabul kalau kita memenuhi syarat. Di antaranya syaratnya adalah bebas dari barang haram. Barang haram yang mana? Barang haram yang dipandang dari sudut zatnya 12. Barang haram yang dipandang dari sudut pencariannya ada 6. Nah, itu nanti minggu depan. Sekarang yang 12 kemarin kita udah sampai nomor 4, betul ya? Jadi kita haram memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah. Misalnya buat Sang Hyang Widi, nggak boleh ya. Hewan itu langsung jadi jenisnya jadi bangkai, jadi yang haram untuk dimakan. Jadi kita udah lalui kemarin masalah bangkai, darah babi dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Sekarang kita masuk nomor 5 nih. Hewan yang disembelih untuk berhala. Berhala tuh bahasa Arabnya wasan. Ya, artinya sebetulnya patung. Tapi berhala dalam arti yang umum atau luas adalah begini. Sesuatu yang kita yakini kekuatannya selain Allah. Ini masih ada dalam pikiran kita ini kadang-kadang. Ya, jadi begini. Asal mulanya ini kalau kita bahasa Jawanya sesajen ya. Karena hewan yang di zaman Rasul itu, hewan yang disajikan buat berhala tuh ada 4. Namanya ntar Bahirah, ya, Saibah, dan ada 4 nanti. Ntar saya terangkan itu. Tapi intinya begini. Mereka itu nyembelih hewan, kemudian ditaruh di bawahnya berhala gitu, dengan maksud untuk carmuk, minta perlindungan, minta keselamatan. Itu maksudnya itu sebenarnya. Nah, sesudah mereka persembahkan begitu, mereka adakan ritual
minta keselamatan, minta laku dagangannya, dimakan itu. Disajikan, dikirim ke Rasulullah kadang-kadang. Nah, untuk masyarakat tradisional yang menganut seperti itu, sampai saat ini masih ada. Kalau Bapak pergi ke negeri Thailand ya, itu untuk Buddha Gautama itu, Siddhartha Gautama itu kan mereka menyembah betul dengan Buddha Gautama itu. Selalu ada sajen, daging babi sepotong, buah-buahan semua gitu. Nah, itu pun makanan itu nantinya ada yang dibuang, ada yang dimakan kembali. Kepercayaan orang Cina kuno itu kalau bapak mamahnya meninggal, itu fotonya dipajang di buffet gitu. Lalu tiap pagi dikasih buah-buahan. Sore dimakan sama anak-anaknya. Kalau asem, berarti diterima udah buahnya itu. Kalau masih manis, berarti buahnya nggak disentuh sama leluhur itu. Maksudnya apa? Bakti. Anda di sana itu mungkin kekurangan makanan, ya udah kita kasih makanan. Jadi ada saja tujuan-tujuan itu yang akhirnya menjadikan kita ini akidahnya kurang beres gitu. Nah, dalam Islam sebenarnya ada sesajian itu, tapi hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Itu yang namanya kurban. Jadi dari awal zaman Nabi Adam, kalau Bapak perhatikan surat Al-Maidah ayat 27, Allah sendiri menyebut. Jadi kurban dari Habil diterima, kurban dari saudaranya nggak diterima. Jadi dipersembahkan juga kepada Allah itu sesuatu itu. Cuman kalau orang mempersembahkan kurban daging yang disembelih itu untuk Allah, itu bukan tujuannya untuk minta balik perlindungan, bukan. Justru tujuannya ada lagi di surat Al-Hajj ayat 37 kalau nggak salah, nanti kita buka. Bahwa dia itu tujuannya membuktikan ketakwaan. Maksudnya gini, kan untuk nyembelih hewan, untuk kasih sesuatu sama Allah, kan kita yang terbaik. Nah, manusia tuh sifatnya tuh bakhil, pelit. Ngapain gue kurban? Ya kan? Toh kurban dimakan sendiri gitu. Nah, Allah statement dalam Al-Hajj ayat 37, darah dan dagingnya itu nggak sampai padaku. Yang sampai adalah ketakwaanmu. Karena aku tundukkan hewan itu buat kamu itu supaya kamu mengagungkan namaku dan bersyukur padaku. Jelas jadi persembahan kepada Allah itu membuktikan ketakwaan. Bagi orang kaya nggak masalah, tapi kadang-kadang orang kaya pun akhirnya berpikir, 4 juta gue beli kambing, ngapain gitu. Nah, bagi orang yang nggak mampu beli lebih gila lagi kan. Nah, membuktikan ketakwaan, walaupun saya nggak mau beli, tapi pada hari H saya bisa berkorban untuk Allah. Berkurban, bukan berkorban, berkurban. Nah, yang haram itu kalau kurban ini ditujukan untuk selain Allah dan ada maksud di bawahnya. Contoh, di Jogja itu di Parangtritis, di mana segala macam pantai selatan tuh. Kalau ya Jumat Kliwon ada pala kebo di Larung, ada tumpeng di Larung, itu kan juga kurban. Kurban itu siapa? Supaya Nyi Roro Kidul dan Dewi Sri dan segala macam itu nggak mengganggu panen, nggak mengganggu apa gitu. Nah, itu yang haram jadinya adalah Anda memakan itu karena Anda juga menyetujui keyakinan itu. Lah Ustadz, kalau misalnya makanan nggak setuju sama aja, karena barangnya kan zatnya yang kita lihat. Ya, jadi kurban itu ada penyajian hewan yang disembelih, ya kalau sekarang kan ditambahin dengan tumpeng dengan lain-lain. Itu ada, tapi hanya untuk Allah. Nah, di kita kemudian disatukan dalam ibadah kurban. Daging yang disembelih tapi kemudian dipersembahkan di bawah patung, di bawah foto, di bawah apa, itu yang haram. Orang sempat makan itu, doanya nggak diterima. Paham ya? Sempat makan itu, doanya nggak diterima. Karena dia memasukkan kepercayaan baru ke dalam tubuhnya itu kepada selain Allah. Paham Pak? Sampai sini? Supaya jelas dulu. Saya buka dulu surat
Al-Maidah ayat 27. Kita lihat dulu Allah mensyariatkan adanya kurban itu, ya. Al-Maidah ayat 27 ya, surat 5 ayat 27. Itu kan Allah cerita bahwa si yang nggak diterima kurbannya marah kan, si saudaranya Habil itu. Oke, saya bacakan dulu. Mana nih? Kok Al-Maidah ayat 27? Ya. Oke, benar ya. 26. Watlu alaihim naba'an naba' abna Adam bil haq. Iz qaraba kurbanan. Ketika dua anak Adam itu mempersembahkan kurban kepada Allah. Jadi kalau dari cerita Israiliyat gini Pak, satu yang namanya Habil itu yang ganteng itu nyembelih ternaknya karena dia pengusaha ternak gitu. Ada dia gembala ternak. Tapi kalau yang satu lagi itu pengusaha sayur-sayuran, mempersembahkan sayur yang udah busuk gitu. Berkata Allah, satu kami terima, satu tidak kami terima. Yang nggak diterima itu marah lalu membunuh yang diterima itu. Kisahnya begitu. Tapi di balik kisah itu ada ibadah kurban. Ada ibadah mempersembahkan sesuatu yang paling kita cintai dan paling kita sayang untuk keluar. Lihat aja kalau hari Idul Fitri, Idul Adha. Kan orang yang misalnya punya duit pas-pasan. Nanti terus nanya sama Ustadz, anak saya mau masuk kuliah. Tapi ini hari Idul Adha. Yang mana yang lebih penting untuk dibayar begitu? Pikiran kita zaman sekarang ini loh. Padahal coba sekarang buka Al-Hajj ayat 37. Surat 22 ayat 37. Padahal kurban itu bukan untuk meminta kembali sesuatu dari Allah. Ya. Al-Hajj 37. Oke ya. Ya. Layyanalallahu lahum luhumuha wala dimauha. Enggak sampai sekali-kali itu. Kurban itu dagingnya dan darahnya pada Allah tuh enggak sampai. Ya kan? Walakin yanaluhut taqwa minkum, tapi yang sampai itu takwamu. Kesediaan kamu untuk mengeluarkan sesuatu, something you have yang berharga nih. Duit tinggal 6 juta, kambing 4 juta. Kira-kira sayang enggak, Pak? Sayang enggak? Duit 6 juta, kambing 4 juta. Akhirnya dia cari ke pelosok di sana Pondok Petir, ada yang 1,5 enggak? Supaya duit masih 4,5, 6 juta. Nah, tapi itu sebetulnya dia jalan pikirannya berarti begini. Kalau kita kasih kepada Allah, saya mau minta balikan dong keselamatan. Bukan itu sebetulnya. Yang dilihat dari kurban adalah ketakwaan, kesediaan berkorban untuk Allah. Sesuatu yang besar yang kita cintai, mahubbihi yang kita cintai itu. Kalau bagi orang yang punya uang lebih itu nggak masalah sebetulnya. Hanya dia harus juga mengukur dari ayat ini bahwa ya udah saya keluarin deh 4 juta. Kalau perlu karena dia kaya, dia, istrinya, anaknya semua dihitung dikali 4 juta. Ah, udah ini kurban saya kepada Allah. Itu yang sampai, kesediaannya sampai itu. Paham ya? Nah, jadi yang dilarang adalah makan daging sesuatu yang kita makanya kalau disuguhin daging apa dikirimin daging tanya dulu, ini dipotong buat apa nih? Buat sedekah katanya. Ya udah nggak apa-apa. Buat apa? Akikah? Ya udah nggak apa-apa. Ini buat ini mau di bongpai sono yang ada berhala. Oh jangan dimakan. Itu haram. Memakan itu resikonya doa kita pasti nggak diterima. Ya, ini agak-agak samar ya, tapi ya mesti kita lalui. Termasuk bukan hanya hewan akhirnya. Bapak kan kalau ke Bali itu atau ya ke Bali lah. Di setiap depan rumah tuh ada kayak orang Cina atau pekong gitu, tapi pura bentuknya. Itu ada kan ada jeruknya, ada apelnya segala macam. Jangan diembat. Karena itu udah bukan buat manusia.
itu buat dewa-dewa gitu. Jangan umpat. Kalau saya dulu waktu kecil pernah bandel di kuburan kawi-kawi atas di Benson sana ke Lembah. Kan ada kuburan Cina Bongpai itu. Itu kan ada satu piring tuh daging, buah segala macam. Itu dikencingin sama kita. Tapi duitnya kita ambil. Duitnya buat jajan, ya. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ada yang bilang ustadznya gila. Ya, begitu, ya. Nah, sekarang kita lihat keharamannya ada di mana. Tetap pakai ayat yang sama dengan minggu lalu, Al-Maidah di ayat 3. Al-Maidah di ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, dan seterusnya yang dicekik, yang terputul. Jadi diharamkan bagimu makan bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatangnya, ya, kecuali yang sepatnya melinya kemarin itu yang ditanyakan Pak Karim ya. Lalu wama zubiha alan nusub, dan diharamkan atas kamu juga yang disembelih untuk berhala, ala nusub, disembelih untuk berhala. Hewan yang disembelih untuk berhala ini lebih banyak dimakan sendiri akhirnya. Jadi dia bukan tercemar, walaupun dia disembelih dengan nama Allah, tapi dia tercemarnya karena dia diisi dengan akidah, dengan kepercayaan. Minta selamat ya, nih kita persembahkan gitu. Tahu dulu juga zaman-zaman Romawi Yunani, kalau buat dewa Thor, dewa apa, yang dipersembahkan apa? Perawan, suruh dibuang ke jurang, ya kan? Jadi dengan maksud supaya dewa nggak marah gitu. Nah itu yang membuat haram masuk dalam makanan tuh, yang namanya keyakinan itu. Ya, jadi ada kata-kata wama zubiha alan nusub, dan diharamkan pula bagimu hewan yang disembelih untuk berhala, untuk berhala. Hewan ya oke. Kalau bicara tadi buah-buahan, iya, yang meyakini itu untuk berhala mereka. Kalau iya, kita makanya yang tidak meyakini itu gimana? iya, sama, kita akhirnya kan makan sesuatu yang sudah diharapkan oleh Allah buat kita loh. Buat mereka kan enggak. Artinya apa? Artinya buah itu tercemar dengan keyakinan mereka gitu. Kita jangan sampai ketularan dengan keyakinan mereka gitu. Oh, saya nggak yakin loh ini buah seger gitu. Lah, daripada gitu beli aja sendiri. Paham ya? Jadi Allah mencegahnya dari awal, preemptif. Jangan sampai Anda ikut makan segala macam gitu. Nah, dari zatnya itu yang sudah diyakini. Kan sesuatu yang didoain tiap hari, macam Hajar Aswad, macam Ka'bah itu ada keramatnya, Pak. Jangan main-main. Ada sesuatu somethingnya gitu, ya kan? Apalagi didoain jelek, ada somethingnya. Makanya yang namanya kuburan itu kan selalu serem. Ya, kenapa? Karena di situ tempat kotor, gitu kan? Nah itu Pak maksudnya Pak. Jadi ini nggak kelihatan, yang diharapkan tuh nggak kelihatan sebenarnya. Tapi masuk ke dalam zatnya makanan itu. Adapun buah yang selain hewan segala macam itu kias jadinya. Pokoknya segala suatu makanan yang dipersembahkan untuk selain Allah, dalam istilah agama kurban tadi, ya, yang dimaksud kalau dipersembahkan nanti dia minta lagi sesuatu, keselamatan, keuntungan segala macam, ya kan? Itu haram. Ya, jelas ya, Bang Aman. Jelas. Haram, jangan makruh. Ya. Memang biasanya yang dipersembahkan enak-enak. Saya suka nyobain itu Pak, pernah nyobain. Terus saya akhirnya punya pendapat. Iya. Kalau yang bakal sajen begitu, itu dimakan sama jin. Karena saya rasa itu rasanya kan berubah. Ya. Di situ, ya. Nah, tadi ada rasa bagus, ada keterangan begini. Berkaitan dengan ini juga, yang dimaksud dengan mempersembahkan hewan untuk berhala itu begini. Saya ambil contohnya di masyarakat kita aja. Bapak datang ke Kiai, ya Kiai Gandul lah namanya. Pak, anak saya ini kemasukan setan, misalnya gitu, kesurupan. Minta tolong diobatin gitu. Lalu Kiai bilang,
sembelih ayam cemeni, ayam hitam, ayam putih gitu. Rek. Untuk apa? Ayam itu nanti dimakan lagi kan? Nah, haram. Kopi ya, ada kopi. Apa? Kopi. Iya. Kopi hitam. Iya. Iya, sama ya. Jadi yang kita lihat gini positifnya, Allah membersihkan diri kita dari awal. Padahal makanannya sih dibeli dengan uang halal semuanya, iya kan? Bahkan mungkin disembelih dengan nama Allah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi niatnya kemudian dirubah, melenceng bahwa ini adalah untuk Dewa Wisnu gitu misalnya. Nah udah, sejak saat itu haram dimakan. Sampai itu juga perintah untuk melakukan juga nggak ada. Ya, kalau berkorban ada, makanya itu kemudian Berkorban ya ada. makanya di press dalam korban aja. Lebih enak kan? Karena korban tujuannya adalah membuktikan ketakwaan. Kalau itu bukan, kalau daging berhala membuktikan ketakutan. Beda ya. Namanya makanya di orang Jawa memang bikin repot deh. Jawa itu kan artinya ada selamatan namanya. Kenapa selamatan? Kalau dari sudut Islam namanya syukuran. Dari Jawa selamatan. Dan selalu lambangnya adalah dengan tumpeng gunung itu. Coba dipikir dulu. Minta keselamatan. Tumpeng udah dibuat cakep-cakep, ada perkedelnya, ada telur dadarnya. Dihajar ke laut. Makan ikan cupang. Ya. Jadi ini Allah sangat memberikan ilmu yang logis pada kita. Gitu-gituan nggak ada syariatnya. Yang ada kamu korban, tunjukin ketakwaan aja. Gitu. Tunjukin ketakwaan tuh artinya habis korban tuh nggak usah ngomong-ngomong lagi sama orang. Gile, gue habis korban 5 biji tuh kambing 20 juta man. Wah, udah mulai diomongin lagi ya. Udah, sama aja lo korban buat ya kan. Ya tetap membina keikhlasan, membina kebersihan tauhid itu dari kurban itu. Ya, kita lihat dulu. Rasulullah tuh pernah diberikan daging yang ini, tapi Rasulullah nggak mau makan. Dengan tegas tidak mau makan. Ya, hadis nomor 1 ya. Kita lihat tadi udah deh. Dari Musa bin Uqbah, dia berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Salim bahwa dia mendengar Abdullah mengabarkan dari Zaid Rasulullah SAW. Ya, dari Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau pernah bertemu dengan Zaid bin Amri bin Naufal di Baidah, nama sebuah tempat di Mekah. Saat itu wahyu belum banyak turun pada Rasulullah SAW. Zaid menyodorkan makanan pada beliau yang isinya terdapat sebuah daging. Namun beliau enggan untuk memakannya seraya berkata, apa kata beliau? Inilah aqulu ma tasbahuna ala ansabikum. Sungguh aku tidak memakan daging binatang sembelihan yang kalian persembahkan untuk Tuhan kalian. Ya, dan aku juga tidak makan daging binatang kecuali jika bersembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi Rasulullah sudah memberi batasan, kalau nyuguhin orang Islam, jangan daging yang kalian pakai buat sajen. Jangan daging yang disembelih tapi nggak pakai nama Allah. Udah dong, jelas dengan hadis ini. Ya jelas ya. Jadi jangan ditawar lagi. Ustadz, kalau di sapinya itu ada apel, boleh nggak apel yang dimakan juga? Lo aja sama keluarga lo. Cukup. Sami'na wa ata'na. Nah, di masa Rasulullah turun ayat. Coba kita lihat ayatnya. Surat Al-Maidah ayat 103. Al-Maidah ayat 103, udah ya. Ma ja'alallahu min. Allah sekali-kali tidak pernah memerintahkan, mensyariatkan dari bahirah, wala saibah, wala wasilah, wala ham. Allah nggak ada pernah menyebut-nyebut bahirah, saibah, wasilah dan ham.
Tapi orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Nah, 4 nama ini, Bahirah, Saibah, Wasilah dan Ham, ini nama hewan ternak yang oleh orang kafir di sekitar Ka'bah itu dijadiin persembahan. Tapi caranya antik. Nah, yang mempelopori ini ada orang namanya Amru bin Amir al-Khuzai. Orang kafir Quraisy, Amru, namanya bagus ya, Amru bin Amir al-Khuzai. Rasulullah pernah bilang sama sahabat lain, saya pernah lihat, dimimpikan, diberikan visi oleh Allah bahwa Amir ini menyeret ususnya di neraka gara-gara mempelopori korban ini. Allah tersinggung, kok ada berhala diberikan hewan ternak yang spesial gitu loh. Makanya Rasulullah bilang, Amir ini aku lihat di neraka, ususnya keluar, diseret sama dia sendiri. Itu ganjarannya kalau orang bisa makan atau terlibat sajen berhala. Ususnya keluar. Kalau usus goreng ayam enak usus saya. Ini usus nih keluar, diseret-seret sendiri. Ya. Hadis nomor 2. Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Ra'aitu Amr bin Amiril Khuzai. Ya, nah ini dia. Ya jurru kusbahu finnar. Kana awala man sayyabas sawaib. Aku melihat Amru bin Amir al-Khuzai menyeret ususnya di neraka karena dia adalah orang yang pertama yang memperkenalkan, mensyariatkan adanya saibah, unta saibah. Diterangkan di bawahnya dari Ibnu Syihab, dari Sa'id al-Musayyab, dia berkata, Bahirah adalah unta yang kantong susunya ditahan untuk berhala-berhala hingga tidak boleh bagi seorang pun memerasnya. Jadi Bahirah ini ada unta betina gede, dia disuruh mondar-mandir aja di Ka'bah itu, nggak boleh diperas, demi untuk supaya berhala jangan tersinggung. Disajikan hanya untuk berhala, hidup, nggak disembelih. Satu. Kedua, sedangkan saibah adalah unta yang mereka sebut untuk tuan-tuan mereka, tidak boleh diberi beban tunggangan apapun di atasnya. Jadi ada binatang yang spesial untuk hidup di sekitar Ka'bah, jangan disentuh, jangan dikasih tunggangan, jangan dipakai apa-apa untuk Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Lalu Wasilah adalah unta yang masih perawan, yang sengaja dibikin perawan semenjak diperanakan. Setelah itu dijodohkan dengan unta betina lagi. Jadi unta dibikin lesbian, kawin unta betina sama betina. Oke? Unta itu mereka suguhkan untuk berhala-berhala mereka, hingga salah satunya bisa menyentuh yang lainnya tanpa ada unta jantan. Jadi berhalanya juga dipersembahkan sajian tontonan unta betina kawin sama unta betina. Itu namanya Wasilah. Terakhir Ham adalah unta subur. Mereka membiarkannya beranak hingga bilangan tertentu. Apabila telah selesai, maka ditinggalkan untuk berhala mereka dan dijaga dari beban apapun, hingga tidak boleh ada tunangan apapun di atasnya. Nah, ini syariat ini terjadi di zaman Rasulullah, turun ayat tadi. Allah bilang, apa-apaan nih? Ada beginian nih. Makanya dagingnya jadi haram. Karena pada akhirnya mereka disembelih, taruh di berhala itu. Dan ini saibahnya, ini hamnya. Dan juga selain 4 ini, itu ada lagi. Coba lihat hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Di zaman Rasulullah tuh ada yang namanya Faro dan ada yang namanya Atirah. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada Faro, tidak ada Atirah. Faro adalah anak unta pertama yang dipersembahkan untuk berhala. Atirah adalah hewan persembahan pada tanggal 10 bulan Rajab kepada berhala. Ini kacau soalnya dulu. Mekah itu jadi pusat berhala, Pak. 360 berhala ada di sekeliling Ka'bah. Orang dari Syam mau ke sana musim dingin, mampir dulu di Ka'bah, tawaf tetap. Lalu akhirnya ujung-ujungnya nyembelih.
minta keselamatan dagang segala macam gitu. Oh, di sekarang kita contohnya lebih luas kan, ke dukun-dukun kemana, atau orang selain Islam, orang Buddha, orang apa, masih orang Bali aja masih. Pak almarhum siapa, Made, kalau di atas tuh suka potong ayam atau apa, persembahkan. Itu semuanya adalah ajaran yang syirik dan kebiasaan setan. Di mana kita bisa lihat kebiasaan setan? Allah yang menerangkan. Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, ya. Jadi dia bilang inamal khamru wal maisir, khamar dan judi, wal ansab, dan berkorban untuk berhala, ngudi nasib dengan anak panah, rijsum min amalis syaiton, itu adalah perbuatan kotor dari setan. Nah, jadi kalau disambung sama Bang Aman tadi pertanyaannya, itu makanan setan, Bang. Makanan setan. Nah, dunia ini begitu luas makanannya yang halal, ngapain pilih makanan setan? Walaupun tertarik kita gitu loh. Ya. Ya. Cukup sampai sini, ada yang bertanya nggak? Jadi apa? Ham itu unta subur ya? Beda sama bahasa Indonesia, ham itu babi nih. Bukan, lain. Jadi ham itu unta Iya. subur. Tapi Ham itu ham kan, ham bahasa Inggris itu. tapi Babi jadi, itu. apa betulnya kan dia ham itu istilah binatang. Tapi Iya. Yang satu unta subur, yang satu babi. Yang jelas dua-duanya haram gitu ya. Ada yang masih muskil, masih bingung mengenai ini nomor 5 ini? Kalau duitnya, Apa? pokoknya kan ada saja gitu. Iya. Kita nggak Arab. Ya makanya dikias saja Pak, karena itu semua yang ada di nampan itu tujuannya untuk siapa? Itu berhala, sama haramnya, buahnya, duitnya, semua gitu. Dan maksudnya yang ngasih gitu untuk kalau orang yang ngambilnya kan tujuannya bukan buat itu. Iya makanya tadi sama pertanyaan Muhammad gitu, bahwa sesuatu yang sudah Allah haramkan itu berarti ya udah haram semuanya Pak. Karena satu nampan itu. Ini barang-barang haram nih Pak. Nah ini gak haram nih, karena saya tujuannya bukan untuk berhala kan gitu kan. Saya ambil dia, nggak bisa dong. Buat apa dia? Yang tujuannya bukan untuk Allah nih tadi. Iya bukan untuk Allah. Berhala, untuk dewa, jin segala macam, kedukun. Maboro bawa depan berhala, Maboro jadi haram. Itu kan gimana? Jangan fisik doang. Ya, Belum dibawa halal. maksudnya gimana Pak Bro, gimana? Malboro aja di Maboro depan jadi berhala. haram. Oh jadi yang kemarin dibawa sama Ihsan itu dari berhala? Kan maksudnya supaya pada ketawa, supaya oh ustadznya udah makan haram gitu kan? Jadi ustadznya doanya nggak dikabul gitu? Astagfirullahaladzim. Ini sebelum dilanjutin nih, Iya. yang terjadi di perusahaan saya nih untuk meningkatkan penjualan apa itu, wah ini nggak ada order pasti mulai kayak istilah di Jawa selamatan syukuran gitu, Iya. menyembelih cari hewan kambing Iya. hitam, Ah. tetapi menyembelihnya itu ya kan yang menyembelih itu ya Ustaz atau di asmaullah, Ah. tapi ditujukan buat syukuran apa karyawan-karyawan tuh ya. Selamatan, bukan syukuran. Ya selamatan. Selamatan terus. Kemudian palanya itu Ditanam. kubur ditanam di itu. Nah pertanyaan saya memakan itu haram nggak tuh yang masalah itu? Nah itu dia Pak, Haram, betul itu. Jadi gini Pak, semua proyek jembatan oleh PT Wika Karya kayak PT Utama Karya, semua itu pakai kepala kebo di ujungnya jembatan. Insinyurnya begitu, karena udah tradisi Indonesia. Nah itu tujuannya apa di situ? Keselamatan, kesuksesan pembangunan. Bukan untuk penyebab. Nah, hati-hati. Harus bertobat. Itu kan palanya doang. Nah badannya kan iya jadi sop, jadi segala macam itu, makan gitu. Wah enak ya, enak paling lo doa lo gimana gitu. Bertobat. Ya betul Pak, pertanyaannya bagus. Termasuk yang terjadi begitu nih kiasnya. Bapak kan suka begitu kan, bangun stadion, bangun jalan tol, di ujungnya tanam kepala kebo. Saya tanya itu Islam bukan? Bukan ajaran Islam kan? Nah karena Allah nggak syariatkan tadi itu.
spesial sekali. Jadi kepala kebo bisa bikin pembangunan selamat kan begitu. Berarti bukan pada Allah mintanya selamat itu, pasti pada jin penunggunya. Nah di situ ada makanannya haram jadinya, gitu loh. Apa? Iya. Tapi gua makan dikit doang. Iya. Nggak enak masakannya. Dikit doang, jadi doa aja juga dikit dikabulin ya. Biasanya dikit. Oke udah ya. Udah kelar nih, udah mantap nomor 5. Nomor 6, keledai jinak. Jadi keledai itu ada digambarkan dalam Al-Quran di beberapa ayat, di Al-Jumu'ah ada gitu. Bagaikan keledai yang mengangkut apa gitu. Keledai itu diberi penghormatan oleh Allah sebagai makhluk yang Dia ciptakan yang ada gambaran buruk. Dari suara juga cukup. Hiha gitu. Suaranya. Jadi satu pada ada hadis. Apa tuh? Oh, hadis ini. Telatan. Itu di luaran 5.000. Di dalam 50, lebih mahal dong hadisnya. Apa aja kucing. Tapi dia diberi penghormatan sebagai alat angkut manusia, keledai jinak. Maksudnya alat angkut, di punggungnya itu boleh ditaruh barang-barang. Kalau keledai jinak yang zaman Rasulullah, bahkan untuk mengangkut istri-istri Nabi, selalu diangkut bukan di atas kuda, di atas keledai jinak itu. Nah, karena penghormatannya itu maka dilarang dimakan. Keledai liar yang belum dipelihara gitu boleh dimakan karena disamakan dengan kuda. Paham ya? Jadi hanya keledai jinak yang dimakan. Tadinya belum tahu turun syariat ini, sahabat di perang Khaybar atau perang apa itu main sembelih aja keledai jinak, makan udah di shop. Turun apa peraturan dari Rasulullah melarang itu, langsung dibuang semua. Nggak dicipin dikit, kuahnya enggak, kurang garam nih, kuahnya aja nggak apa-apa tadi, lama. Hadis nomor 17. Hadis nomor 17 berkata dari Abu Sa'labah Al-Khusyani, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, bahwa dia berkata, harrama Rasulullah SAW ya luhumal humu. Nah, ini namanya nih, luhumal humuril ahliyah. Rasulullah SAW telah mengharamkan daging keledai jinak. Ya, istilahnya al-humuril ahliyah. Keledai jinak haram. Ya. Apa? Ya. Juga hadis nomor 4. Buka apa hadis nomor 4 dulu? Fatom, hadis nomor 4. Dari Anas, dia berkata, ketika Rasulullah SAW telah berhasil menaklukkan Khaybar, maka kami pun memperoleh beberapa ekor keledai di luar sebuah dusun. Lalu kami menyembelih keledai tersebut. Ketika kami sedang memasak daging keledai itu, tiba-tiba juru bicara Nabi Muhammad berseru, "Ala, innallaha wa rasulahu yanhayanikum anha fa innaha rijsum min amali syaitan." Loh, malah dibilang begitu. Ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya telah melarang kalian untuk mengkonsumsi daging binatang tersebut, karena daging keledai itu kotor dan termasuk perbuatan setan. Masya Allah. Jadi dia masuk ke dalam rijsun yang menjijikkan, ya kan? Mendengar surat tersebut, semua periuk dan penggorengan yang berisi makan daging keledai itu ditumpahkan, diganti dengan paru goreng, usus goreng. Zaman dulu kali ada soto Betawi, ya kan? Yang jelas keledai habis, udah nggak boleh. Kuda boleh, kuda halal dimakan. Makanya di Jogja bapak kan kalau ke Jogja ada apa namanya, sate kelata. Jadi daging kuda itu ditaruh di ala jeruji sepeda tuh loh, yang buat sepeda, di ban sepeda tuh jeruji, gede-gede. Boleh makan kuda, silakan. Karena itu halal. Tapi kalau nggak suka, jangan bilang itu haram. Saya nggak suka sama kuda gitu. Tapi bagi orang-orang yang pencari kepuasan kan juga ngebayangin kan, wah makan torpedo kuda.
Tapi kuda itu halal. Kehalalan kuda bisa didapat dari hadis nomor 10 dan hadis nomor 18. Ya, 10 dulu. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW pada saat perang Khaybar telah melarang kaum muslimin untuk makan daging keledai jinak dan mengizinkan kaum muslimin memakan daging kuda. Cuman rasanya dagingnya agak alot aja Pak. Kayak daging kebo agak alot aja, tapi enak juga, enak lumayan lah. Udah. Halal ini. Dan hadis nomor ke-18 lihat. 18 dari Asma, dia berkata, kami pernah menyembelih kuda pada zaman Rasulullah dan kami pun memakan dagingnya. Jadi tanpa ada larangan, tanpa ada sesuatu yang menahannya gitu, ya. Oke. Jadi udah hewan yang buat berhala udah, keledai jinak udah. Ya di kita sih nggak ada keledai jinak, jadi bapak nggak usah ragu kalau ada orang makan daging sepiring terus bapak bilang ini keledai jinak bukan? Jangan usah ditanya begitu, tersinggung. Ya. Ya. Saya bisa kode itu bapak mana? Sekarang hewan bertaring nomor berapa ya? Hewan bertaring nomor 7. Hewan bertaring, bergigi taring. Artinya ini dalam ilmu biologi namanya hewan predator, hewan karnivora, pemangsa daging. Juga dia bisa aja dia daging juga, dia makan juga sayur atau apa gitu ya, daun-daunan, tapi tetap dia base-nya buat makan itu adalah dia memangsa daging-dagingan ya. Jadi misalnya seekor macan menghajar seekor kijang, itu namanya hewan predator. Jadi dia nggak mau dikasih sayur sop, brokoli gitu, nggak mau dia mau apa nih? Ya kan, gue pemakan daging. Ya, baik dia yang jinak, artinya yang dipelihara oleh kita, kucing, maupun yang liar, macan segala macam. Jadi kucing bentang-bentang, kamu udah tarik makannya cuma itu doang, makannya apa? Ya cheese stick atau apa gitu. Sebeleh, kalau udah gemuk sebeleh kucing. Allahu Akbar, nggak boleh. Ya, hewan itu semua haram. Termasuk di dalamnya ada buaya. Buaya itu taringnya sangat banyak sekali. Ya, gigi taring yang paling besar di hewan itu justru di kuda Nil. Kuda Nil itu nggak boleh dimakan karena taringnya besar sekali. Ya, walaupun dia hanya memakan sampah, makan apa gitu ya, tapi tetap dia haram. Dikecualikan dari hewan bertaring yang haram. Jadi yang halal nih adalah kelinci. Tapi jangan kelinci dan keluarganya. Karena di keluarga kelinci itu ada marmut, ada tikus. Sama semua kan? Maunya semua. Ustaz kayak marmutnya gitu ya. Gitu. Sama semua, tapi mereka bertaring semua. Ya. Kenapa? Oh, bukan anak dan istri, bukan maksudnya. Pokoknya hanya kelinci saja gitu yang terdaftar di hadis. Karena marmut nggak terdaftar, jadi saya anggap marmut itu sebagai kelinci liar. Tikus apa lagi? Itu satu keluarga itu, Pak. Hamster apa udah mulai hamster ya. Orang makan hamster tega banget. Ya. Kita lihat dulu coba hadis nomor 8. Dari Abu Sa'labah Al-Qusyani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ya, naha an akli kulli zinabin minas siba, telah melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki gigi taring. Coba Pak sebut Pak. Singa, macan, kucing, apa lagi? Anjing apa lagi? Dede senengnya anjing aja, dia maksudnya mau bilang gini, anjing lo gitu kan. Tapi nggak enak, lo nya disamarkan gitu. Beruang. Beruang walaupun dia makanan utamanya madu, tapi kadang-kadang dia lihat ada itu diembat juga. Makan ikan dia, ya? Bajing kan bertani lah. Makanya nggak boleh. Iya. Padahal bajing sama tupai itu masuk kepada keluarga kelinci loh tuh.
palanya sama gitu. Palanya sama, ya. Oke. Itu tadi melarang, sekarang mengharamkan. Hadis nomor 3. Ya. Dari kalau larangan tuh masih sifatnya bisa aja makruh, ya kan? Nah, ini sekarang mengharamkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kulli zi nabim min al-siba fa akalahu harama." Setiap binatang buas yang punya gigi taring adalah haram dimakan. Iya dong. Akhirnya monyet tuh apa jadi embat, ya kan? Tadi mengenai marmut tadi gimana? Hah? Mengenai marmut tadi. Oh iya, marmut itu keluarga kelinci. Cuman dia lebih banyak taringnya Pak, lebih banyak itu. Kelinci sih enggak, tapi makanya marmut nggak disebut sama Rasulullah. Tapi kelinci disebut halal. Makanya saya pikir untuk kehati-hatian jangan makan marmut, walaupun kelinci boleh gitu. Makanya dagingnya kayak ayam Pak. Kelinci sama marmut tuh enak sebetulnya. Ya. Nah, buaya ini ada di hadis nomor 14. Buaya. Kata Rasulullah, wa minal mustasna. Nah, dari pengecualian aidon ya, yang dihalalkan buat dimakan gitu ya, adalah buaya. Karena dia memiliki taring untuk menyerang mangsanya. Maksudnya dia termasuk yang haram juga. Buaya. Nah, buaya ini kan reptil. Reptil itu kemudian ada keluarganya lagi kan. Ya, kita lihat komodo. Ya, biawak, cicak, tokek. Ya kan? Itu kan reptil semua. Yang mirip-mirip dengan buaya gitu. Tapi di satu hari nanti dog atau biawak itu halal kan? Nah, berarti ini khusus hadisnya, buaya jangan dimakan. Termasuk Bapak mungkin pernah dengar namanya tangkur buaya untuk obat. Obat ya biar bangun dikit lah gitu. Jangan, karena itu termasuk bagian dari buaya tangkurnya. Ya. Apa? Nah, Pak Tom kemarin tanya, karena di kambing kemarin kita ngomong kulit bisa dimanfaatkan asal disamak. Gimana kulit buaya? Ya kan? Dompet Bapak, ini Bapak kan itu. Jaket Bapak gitu. Terserah masing-masing deh. Karena hadisnya yang halal cuma kulit kambing sama sapi dan sebagainya. Gitu. Di hadis malah kambing doang gitu. Iya, tas kulit buaya. Ya. Kulit bangkai yang disamak menjadi halal. Iya. Umumnya kan bangkai, tapi kan di hadisnya hanya kambing waktu itu kan. Ya kan Rasulullah mau minum dari sesuatu dari kulit kambing. Lalu disegah sahabat. Itu dari bangkai, yang penting sudah disamak. Penyamakan kulit adalah pensuciannya. Kemarin begitu, nggak tahu kalau buaya nih, saya daripada nggak berani saya untuk menentukan. Nggak apa-apa pakai dompet buaya gitu. Lalu malah itu kalau itu hukum baru itu. Ya. Nah, sekarang mengenai kelinci, ya masih ditaring nih. Kelinci hadis nomor 9. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, kami pernah disibukkan untuk menangkap kelinci di lembah Maru Az-Zohran. Orang-orang berusaha menangkapnya hingga mereka keletihan. Kemudian aku bisa menangkapnya, lalu aku bawa menghadap Abu Thalhah. Maka dia menyembelihnya, kemudian mengirim paha depan dan paha belakangnya pada Rasulullah SAW. Lalu beliau menerimanya. Aku, Anas bertanya, apakah beliau memakannya? Dia menjawab, ya, beliau langsung memakannya setelah menerimanya. Jangan sudutkan Rasulullah dan dengan berkata bahwa Rasulullah nggak tahu itu daging apa. Lagi lapar, nggak bisa. Karena Rasulullah diberi daging beracun aja tahu kok. Diberitahu malaikat kan, awas jangan makan aku, ini ada racunnya. Kata daging itu ngomong sama Rasulullah langsung, ya kan? Di bab apa tuh?
Apalagi sekedar menerima daging kelinci. Rasulullah makan, Rasulullah tahu bahwa itu kelinci. Sehingga dengan contoh dari Rasulullah makan paha kelinci, kelinci jadi halal. Walaupun bertaring. Dia kan kelinci memang dia nggak makan daging sebetulnya kan. Tapi ya kan dia makan rumput-rumputan. Ya, hidungnya tuh loh ciri khasnya. Gerak-gerak kalau lagi makan. Oh, kayak kelinci. Apa? Ya itu apa? Kelinci itu bertaring ya? Taring Pak. Ada taring. Kalau nggak ada taring dia nggak bisa. Gimana ya? Jadi sebetulnya taring itu adalah untuk menyengkeram mangsa sebetulnya kan. Sedangkan kelinci sendiri kan bukan pemakan daging kan. Gitu. Dia kalangan dari herbivora. Lihatnya harus berani ya. Giginya gede-gede harus berani. Enggak kan dengan diketahui bahwa kelinci itu halal, bahwa itu tuh haram, kucing segala macam. Jadi Bapak bisa menghindari. Ya kalau menghindari sehingga doa dikabulkan kan begitu kan tujuannya. Ya kan? Jangan iseng-iseng, Pasti ayam. Ayam belum tentu. Kalau kelinci kan wortel gitu ya. Iya, makan sayuran, tapi tetap punya taring. Iya, karena judulnya kan hewan bertaring. Dikecualikan gitu. Terus, Mamar ini burung berkuku tajam. Yang dimaksud burung berkuku tajam sama burung yang memangsa dia punya makanan pakai pakai kukunya. Raja Wali, elang, Garuda, ya, eagle semuanya tuh. Itu kalau lagi ngehajar kelinci atau apa, dihajar, dibawa kalau enteng, kalau enggak dicabik-cabik gitu. Nah, itu haram kita makan. Jadi Bapak di Gaplek tuh ada satu gerobak namanya sate burung dara. Lihat. Dia makannya di mana makannya? Oh, burung dara makan buah-buahan, makan kersen, makan apa, enggak apa-apa. Tapi burung yang berkuku tajam nggak boleh dimakan. Walaupun gede enak gitu ya. Ya nggak boleh dimakan. Hah? Belibis ya buat. Ya pokoknya ya mudah-mudahan ya haram juga lah gitu ya. Pokoknya ada kuku tajam untuk mencengkeram. Ya. Ya kita lihat hadis nomor 19. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan, nah ini dia, kulli si mijlabim min toir, setiap jenis burung yang berkuku tajam untuk mencengkeram. Oke? Termasuk burung binatang buas kali ya. Kayak elang apa kalau bibis kan istilahnya binatang-binatang apa sawah gitu kan. Memang kukunya sih agak panjang. Iya. Mendingan masukin Pak biar aman. Hati-hati. Masukin aja haram kalian. Cuma banyak orang pinggir jalan tuh burung-burung bibis juga digoreng. Iya. Banyak juga orang di pinggir jalan. Tapi yang di apa Gaplek itu burung dara lah kalau nggak salah ya. Bebek itu. Apa? Ayam saya punya begitu. Oh itu namanya menikur apa bedanya? Karena ayam bukan masuk ke dalam burung dia, masuk ke unggas. Karena ayam punya sayap nggak bisa terbang kan? Bisa juga Ji. Hah? Loncat di pohon gitu udah suka ini. Kagak, itu bukan terbang tuh nyungsep. Kalau terbang itu dia terus begini. Gitu. Woi, gua pergi dulu gitu ayam itu nggak bisa kan? Pokoknya burung berkuku tajam nggak boleh gitu aja. Juga dikuatkan oleh hadis nomor 11. Kalau tadi pelarangan, sekarang pengharaman. Ya, pengharamannya perlu kan? Hadis nomor 11. Dari Al-Miqdam bil Ma'di Karib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, haramun alaikum, diharamkan bagi kalian daging keledai jinak, semua hewan bertaring dari hewan buas, dan setiap jenis burung yang berkuku tajam untuk mencengkeram.
Kalau memang orang doyan burung yang kuku tajam makan, ya lihat hadis ini berhenti. Toh cuma 12 kok yang diharamin gitu loh. Masih tetap, wah enak soalnya Ustaz dikecapin gitu. Itu mah benar-benar dokok nih. Ya. Kecuali kalau udah nggak ada ayam boleh deh. Tadi dulu ayam nggak, halal apa haram ayamnya? Lanjut, hewan jalalah. Hewan jalalah adalah hewan pemakan kotoran. Maaf ya, khususnya pemakan tahi maksudnya, ya. Dan pemakan apa aja yang dia lihat di hadapannya. Nah, ini hewan yang paling melakukan ini adalah babi. Tapi ayam juga bisa. Atau kalau dari air, lele. Ya. Pak Yanto nongkrong di atasnya lele udah, woi Yanto nih, buru-buru dia minat gitu. Nah, hewan jalalah itu, hewan yang jorok. Gimana? Ikan gurame yang nungguin. Gurame. Tadi lele, ini gurame sekarang. Termasuk ayam. Karena ayam mau ngelihat paku, ayam diembat, paku, sorry nih. Karena ayam atau burung itu dia nggak langsung dicerna, dia masuk ke dalam tembolong, dihancurin dulu gitu. Jadi dia makan dulu semuanya tanpa perhatikan itu. Apa? Ayam makan putri aja dipatok. Nggak ada yang mendapatkan ceroboh dari itu. Jadi empanan lele ini pakai daging babi, kemudian karena yang makan kita makannya bukan babi, kita makannya kan lele, tidak dihalal itu. Ya, ceroboh aja itu. Ceroboh ya? Tepat paham. Yang kesian kalau pas si lelenya itu Islam. Iya kan kita dua kali dosa kita ngasih makan lele Islam dengan babi, lalu lelenya digoreng untuk orang Islam juga gitu. Tulis aja di warungnya lele babi udah gitu aja. Atau babi lele, ya. Lihat hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Dari Mujahid, dari Ibnu Umar dia berkata Rasulullah SAW melarang memakan daging binatang pemakan kotoran atau hewan jalalah ya. Dan kita dilarang juga kita untuk minum air susunya. Oh berarti ada juga binatang ternak yang punya susu yang masuk hewan jalalah. Karena susunya nggak boleh. Waduh, hati-hati. Jadi kalau punya ternak, melihara ternak, jangan kasih dia bebas makan. Kasihlah makanan ternak. Itu loh maksudnya. Kalau semua dimakan kan berarti kan dia campur dengan dagingnya. Kita terkena jalalahnya, terkena joroknya. Kira kayak kampung lagi. Yang dilepas. Kalau melihat itu babi nomor pertama, nomor 2 tikus sebetulnya. Tikus kan binatang pengerat, Pak. Kalau Bapak lihat di mana di dapur kita, kalau kita buka di balik meja itu karpet dimakan, ya kan? Semua dimakan, dikerat semua, gitu loh. Termasuk juga kotorannya sendiri. Ketemu lagi, wah, enak nih, wah, rasa moka, kabel dimakan, ya kan? Termasuk yang jorok, yang jalalah itu kalau ada kucing. Kucingnya sendiri udah haram sebetulnya kan ya. Kucing melahirkan, tapi anaknya nggak jadi gitu, kayak anak apa ya? Kayak dimakan lagi sama dia. Ya, dimakan lagi semuanya. Nah itu nggak boleh. Ya, masuk hewan jalalah. Jadi keharaman kucing itu dia bisa haram double. Haram karena memang dia udah bertaring. Yang kedua karena dia makan sesuatu yang jorok. Gitu. Ya siapa sih di antara kita yang mau makan kucing? Ya kan? Orang itu pemohon. Iya. Dia bukan orang Islam pula kan. Biarkan aja makanannya. Itu loh, pala kucing itu dipenyet, dimasukin roti. Itu mohon di hotel sebelah saya lagi Bang. Pala kucing. Langsung. Kalau kata orang Padang kecuali terpaksa
Nah, emang terpaksa? Nah, aduh terpaksa itu. Terpaksa. Ya itu hewan jalalah ya. Bahkan untuk Rasulullah pernah bilang termasuk kalau ada onta atau binatang yang ditunggangin, tapi kelihatan dia makan sendiri kotorannya, maka dilarang untuk menunggangi. Dimakan dilarang, ditunggangi juga dilarang. Hewan jalalah itu. Jadi nggak boleh nunggangi. Nggak tahu itu zatnya atau apanya gitu yang haram. Makannya udah nggak boleh kan? Nunggangi juga nggak boleh. Jadi istilah fikih najis. Insipati kan itu. Apa? Insipati itu dia. Iya itu. Ya. Jadi makanya Bapak lihat kalau ada kuda kan halal. Ya, kuda halal ya. Tapi kadang-kadang kuda itu kelaparan kita belum kasih makan, lalu dia makan sendiri itu yang kotorannya gitu. Maka sejak saat itu jangan lagi ditunggangin. Karena berstatus hewan jalalah. Sembelih aja. Hihi, kubrak. Ya. Ustaz kayak kuda ya. Hadis nomor 13. Ayo dikit lagi. Hadis nomor 13. Dari Ibnu Umar dia berkata Rasulullah SAW melarang menunggangi unta yang suka makan kotorannya sendiri, termasuk hewan jalalah. Jauh mah kita nih udah sampai nomor jalalah juga nggak pernah makan kan kita. Masa sih pernah makan bate darah babi. Selanjutnya adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh dan hewan yang dianjurkan untuk dibunuh oleh Rasulullah. Sama-sama haramnya untuk dimakan. Nah hikmahnya Bapak cari sendiri di kitab-kitab. Kenapa hewan yang dianjurkan dibunuh kemudian dimakan haram? Kenapa hewan yang dilarang dibunuh juga dimakan haram? Jadi kita lihat. Sekarang kita masuk dulu pada hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hadis nomor 20. Apa aja itu? Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW melarang untuk membunuh 4 binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Oke, semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Jadi itu 4 ini dilarang dimakan. Mungkin burung yang 2 itu Bapak nggak ketemu di sini. Tapi kita langsung konsen aja ke nama, ya? Iya, burung hudhud itu burung yang ngobrol sama Nabi Sulaiman kemarin tuh. Yang dia diancam kalau nggak hadir di apel pagi, maka dia akan disembelih. Buru-buru datang dia laporan. Saya melihat di negeri sana ada perempuan jadi ratu yang menyembah matahari. Wah, dia kan menginteli gitu. Ya, semut, lebah, burung hudhud dan burung surau. Jadi para ulama sepakat 4 mazhab dilarang dibunuh ini juga termasuk dilarang dimakan. Ya Bapak makan semut, kan ada juga yang makan semut kita pakai pisang, semut dimasukin untuk apa? Diabetes ya apa? Iya, semut. Kalau tawon Bapak makan coba, baru kegigit Bapak disengat. Ya kan? Tapi dari tubuh tawon itu halal madunya. Madu kita ambil kan? Hal itu. Tapi binatangnya haram dimakan. Ya. Lebah ke tawon kan sama ya? Lebah sama tawon sama? Bapak saya dulu malam sih ngambilnya dulu. Jadi anak tawonnya itu yang dimakan. Malam ngambil pakai tawon sampai goreng. Ya itu tahu digoreng kok saya nggak tahu. Ya. Kalau semut, nah ini kan saya ninggalin kopi nih. Banyak semutnya, kita nggak tahu. Banyak semut tapi sebagian dari tertentu. Saya sih menganggap gini ya Pak ya. Semut itu kan bukan binatang pengganggu sebetulnya. Ya kita merasa terganggu karena di dapur kan ada semut tuh ya. Kita lihat dong di An-Naml itu. Makanya semut itu jadi nama salah satu surat di Quran, surat semut. Karena Allah memberikan kita itu pelajaran dari semut itu.
Ketika Sulaiman mau lewat di satu lembah, itu semut yang jenderalnya bilang, "Ya ayyuhal namlu, wahai para semut sekalian, udkhulu masakinakum." Masuk kamu ke sarang-sarang kamu. Jangan sampai Sulaiman dan junuduhu dan tentaranya menginjak-injak kita gitu. Jadi semut itu ada koloni yang dikasih tahu sama Allah pada kita. Semut itu ada masyarakatnya. Yang sifatnya rajin, sifatnya apa segala macam, sampai beranak pinak segala macam gitu. Nah kebetulan kita punya dapur, mau jorok ya, nggak pernah dibersihin, makanan diinin semut, teh manis kita ada semutnya gitu. Hajar pakai baygon, sek gitu ya. Istri saya gitu. Maaf ya semut, maaf ya sek. Gue entar dulu, tehnya dulu, selamatin, taruh pakai baygon tehnya, sama aja lu udah. Jadi itu hikmahnya banyak sebetulnya, tapi kita belum menjangkau. Kenapa dia dilarang untuk dibunuh, tapi juga dilarang untuk dimakan. Termasuk ya 4 tadi kan, semut, lebah, burung utut dan burung surat, termasuk kodok. Kodok ini oleh Rasulullah dilarang untuk dibunuh. Ada satu orang tabib datang ke hadapan Rasulullah. Wahai Rasulullah, kodok ini jadi obat bisa loh katanya. Kata Rasulullah, ya udah, mulai sekarang kodok jangan dibunuh. Tapi haram memakannya. Pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Coba kita lihat dulu hadis nomor 21. Hadis nomor 21. Dari Said bin Musayyab dari Abdurrahman bin Utsman, dia berkata bahwa pernah ada seorang tabib menyebutkan katak sebagai obat di hadapan Rasulullah SAW. Lalu fanaha Rasulullah SAW an qatlih. Lalu beliau melarang membunuhnya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini kemudian dari hadis ini berfatwa di hadis nomor 22. Lihat. Yuk, apa tuh? Yuk kalau kullu ma fil bahri, dia memakan hewan yang hidup di air boleh dimakan, terkecuali kodok dan buaya. Nah, jadi jelas yang dilarang untuk dibunuh justru haram memakannya. Ya. Jadi tadi apa yang diharamkan? Semut, lebah, burung utut dan burung surat dan kodok dilarang dibunuh. Statusnya menjadi haram untuk dimakan. Kodok katanya kakinya enak, Pak. Bapak bisa beli di Cirende tuh. Swike Purwodadi. Wah. Masih aja doyan. Kemudian nomor selanjutnya, hewan yang disuruh untuk dibunuh, dianjurkan untuk dibunuh, jadi haram dimakan juga. Jadi kita dianjurkan untuk membunuh ini. Ya, itu ada 5. Pertama, tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan kata dia tadi, apa deh? Dogi, anjing liar dan cicak. Jadi 6 ini yang nanti diharamkan, diperintah untuk dibunuh, tapi sekaligus diharamkan pula untuk memakannya. Hadis nomor 15. Berkata dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 5 jenis hewan fasik berbahaya yang boleh dibunuh bahkan ketika sedang ihram, yaitu 1 tikus, 2 kalajengking, 3 burung raja wali, 4 burung gagak, dan 5 adalah anjing liar, ceritanya nih, anjing galak lagi. Ya. Kemudian hadis nomor 6 dari Amir bin Sa'di dari bapaknya, dia berkata bahwa Nabi SAW memerintahkan agar membunuh al-wazaz atau cicak, dan beliau memberi nama Fuwaisiq, si fasik kecil. Nah, jadi ada 6 ya, tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan anjing galak serta cicak. Jadi ke pengajian mendingan kayak Iksan, bawa biar peletok, jangan bawa rempey cicak. Gila. Itu membuat doa kita nggak terkabul. Nah,
Nggak tahu, pokoknya ini hadisnya aja. Ular masuk ke dalam yang di ayat tadi, di ayat yang hari Minggu kemarin, bahwa Rasulullah diutus ke dunia ini untuk mengharamkan yang menjijikkan, yang kotor-kotor bagimu. Kalau para ulama, ular masuk situ. Ya. Karena secara ma'ruf dia tuh menjijikkan. Artinya gini loh, kalau ular ditaruh di sini di hadapan 20 orang gitu, barangkali sebagian besar sepakat itu menjijikkan. Menakutkan, menjijikkan gitu ya. Apa? Bertaring pula gitu ya. Ya kan? Gitu. Kalau buat obat gimana? Ya, salah. Nah, kenapa cicak itu harus dibunuh? Itu ada sejarahnya, bahwa cicak adalah binatang yang meniupkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Sedangkan binatang lain, semut segala macam, bawa air masing-masing untuk memadamkan api. Cicak aja yang niup terus nyala apinya gitu. Sehingga sampai sekarang cicak itu dianggap sebagai binatang fasik gitu. Silahkan dibunuh. Cuman saya kesian kadang-kadang di atas garasi saya itu banyak lagi ngobrol gitu ya, di Mina itu. Hadis nomor 16. Nomor 16. Dari Sa'ibah, pembantu Faqih bin Al-Mughirah, dia berkata, aku menemui Aisyah dan aku melihat ada tombak yang tergeletak. Lalu aku bertanya, wahai Ummul Mukminin, apa yang kau perbuat dengan tombak ini? Aisyah berkata, tombak ini adalah untuk membunuh cicak. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bercerita pada kami bahwa Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam kobaran api, tidak ada binatang di bumi melainkan mereka berusaha memadamkan api tersebut kecuali cicak. Dia meniup kobaran api untuk mencelakai Ibrahim. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuhnya. Membunuh cicak dapat pahala. Kalau bunuhnya langsung mati, pahalanya segini. Kalau bunuhnya 2 kali jeder baru mati, segini. Ada pahalanya. Ya. Jadi misalnya bapak pakai karet, sekali mati, pahalanya lebih tinggi. 2 kali, ya dapat. Yang khusus bunuh cicak itu ada pahalanya. Ya. Apa? Tambah besar, api kan cicak bukan matiin api gitu, malah gede gitu. Kalau itu kan buat, kalau api ditiup mati itu kue ulang tahun. Nah, tapi kalau tukang bakmi Jogja malah dia tiup. Wah, lo nggak cerdas lo Pak ya. Dia belain cicak, ini kan kacau loh. Jangan-jangan ini bapak cicak nih. Abu Basar. Terakhir hadis nomor 12. Hadis nomor 12. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh cicak dengan sekali pukul, dia akan dapat pahala hadza wa kaza. Ya, kaza wa kaza. Sekian. Jika membunuh pada pukulan kedua, dia akan mendapatkan kaza wa kaza, sekian. Jika membunuh pada pukulan ketiga, dia akan mendapat pahala kaza wa kaza, sekian. Tapi ini pengajian bukan untuk memerintahkan bapak membunuh cicak segera di rumah. Yang penting cicak itu barang haram. Jangan dimakan. Nah, itulah kira-kira untuk malam ini adalah jenis-jenis yang zatnya haram untuk dimakan, sampai kepada binatang yang hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Hindari ini supaya doa kita dikabulkan. Itu saja saya kira dari saya malam ini. Kita lanjutkan minggu depan pada masalah khamar. Ya, masalah khamarnya agak panjang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.